Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Anida Pasca dengan NIM G0025056 dari kelompok B5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan regiofemoralis. Nah, kita mulai dari anatomi vertebrae dulu. Vertebrae itu tulang belakang ya. Nah, kolumna vertebralis itu tersusun oleh 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracica, 5 vertebrae lumbalis, sacrum, dan coccyx. Nah, pertama kita akan bahas vertebrae cervicalis dulu. Tadi kan ada 7 ya. Nah, jadi pertama itu ada vertebra cervicalis 1, itu nama lainnya adalah os atlas. Nah, yang ini ya teman-teman, yang ini. Nah, yang kedua itu ada vertebra cervicalis 2 atau nama lainnya adalah os aksis, yang ini. Nah, kemudian ada vertebra tipikal, vertebra cervicalis tipikal. Nah, ini adalah vertebra cervicalis 3 sampai 6. Kenapa? Karena vertebralis cervicalis 3 sampai 6 itu bentuknya hampir sama gitu, teman-teman. Nah, kalau yang kanan ini adalah vertebra cervicalis 7 atau nama lainnya adalah prominent. Ya. Prominent. Nah, masing-masing dari vertebra cervicalis ini dia itu punya ciri khas masing-masing. Nah, pada vertebra cervicalis 1 ini atau pada os atlas itu ciri khasnya adalah ini, dia nggak punya korpus vertebra. Kalau di sini kan ada ya teman-teman korpus vertebra ya di bagian sini. Kemudian di sini juga ada korpus vertebra di bagian sini. Di sini juga ada korpus vertebra. Nah, kalau di bagian os atlas tadi nggak ada. Selain itu, ini teman-teman bisa lihat di sini ada processus spinosus. Di sini juga ada processus spinosus. Di sini juga ada processus spinosus. Nah, os atlas ini nggak punya. Jadi dia nggak punya korpus vertebrae dan juga nggak punya processus spinosus. Nah, selain itu, ciri khas dari os atlas itu adalah ini, dia punya fovea dentis. Ini nanti akan bertemu dengan ini pada os aksis ya, membentuk persendian. Kemudian dia juga punya ini, facies articularis inferior. Ya, nanti dia akan bertemu dengan os occipital, dia juga membentuk persendian juga. Nah, itu adalah ciri khusus daripada os atlas gitu. Nah, kalau os aksis itu dia juga punya ciri khas. Yang ini dia punya dens gitu. Ada apex dentis, ada facies articularis posterior. Nanti juga sebaliknya ada facies articularis anterior. Nah, terus dia punya ini ada korpus vertebrae, teman-teman. Dia juga punya foramen transversarium, dia punya foramen vertebra, dan dia punya processus spinosus, di mana dia besar, kuat, dan dia bifida. Bifida itu ini teman-teman, kayak terbelah gitu, terpisah gitu. Nah, itu adalah jadi ciri khususnya adalah di sini di densnya ini, jadi os aksis. Kemudian kalau VC tipikal, vertebra cervicalis tipikal, dia paling umum ya, dia punya korpus vertebrae, kemudian punya foramen transversarium, kemudian dia punya foramen vertebrae yang bentuknya kayak segitiga, dia juga punya processus spinosus. Nah, kalau di vertebra cervicalis yang ketujuh, itu yang paling khas adalah di sini ada penonjolan yang besar, yang paling menonjol. Jadi processus spinosus yang paling menonjol itu adalah punya vertebra cervicalis yang ke-7 gitu. Ini paling menonjol. Nah, oh iya teman-teman,
Processus transversusnya dia lebih kecil ya daripada yang 3-6, dan foramennya juga lebih kecil, hanya dilewati oleh vena saja. Nah, terus kita akan membahas selanjutnya adalah vertebra thoracica. Vertebra thoracica ini adalah bagian tulang belakang yang dia berhubungan dengan os costae atau tulang rusuk, teman-teman. Nah, corpus vertebrae ini dia bentuknya kayak jantung, terus dia processus spinosusnya itu panjang dan dia miring ke bawah. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau dilihat dari lateral itu processus spinosusnya itu miring ke bawah, teman-teman. Dia masih punya ini foramen vertebrae. Kemudian yang khas dari vertebra thoracica yang paling khas itu adalah yang ke-12, teman-teman. Jadi dia punya tuberculum ya. Ini ada processus mamillaris, ada processus accessorius, dan nanti ada tuberculum lateralis. Kemudian ada vertebrae lumbalis. Vertebrae lumbalis ini korpusnya besar, teman-teman, kayak ginjal. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, dia nggak punya foramen transversarium yang biasanya di sini tadi ya, teman-teman. Dia nggak punya. Kemudian kita lanjut ke vertebra sacralis. Nah, ini yang facies anterior ya, teman-teman, tampak dari depan. Nanti kita bisa lihat ada promontorium, kemudian ada garis-garis ini, ada linea transversae. Kemudian kalau foramen itu kan lubang ya, teman-teman, struktur yang berbentuk lubang. Nah, kalau lubangnya ada banyak itu namanya foramina. Di sini namanya foramina sacralia anteriora. Kemudian kalau ini facies dorsal, teman-teman. Facies posterior atau tampak dari belakang. Nanti struktur-struktur yang akan terlihat adalah crista sacralis lateralis, crista sacralis medialis, ini ya, teman-teman, yang ini. Crista itu kayak lekukan-lekukan gitu, teman-teman. Kemudian ada di sini ada crista sacralis mediana di bagian tengah. Kemudian ada facies auricularis. Nah, kemudian ini ada yang terakhir vertebra koksik ya, teman-teman. Ini adalah tulang ekor. Teman-teman ini ada vertebra koksik ya, 1, 2, 3 sampai 5, di mana 3 sampai 5 itu kelihatan nyatu gitu. Nah, mungkin itu adalah vertebra dan struktur-strukturnya. Kemudian kita bahas diskus intervertebralis. Intervertebralis berarti kan antara vertebra atau di antara tulang-tulang vertebra itu ya, teman-teman. Itu ada ini, teman-teman, ada diskus. Nah, ini adalah bentuknya seperti bantalan gitu ya, teman-teman. Nah, dia itu berfungsi sebagai peredam benturan dan juga untuk menahan beban. Jadi di sini terdiri dari 2 komponen utama, yakni annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Nucleus pulposus di bagian tengah ini ya, teman-teman. Kemudian kita bahas ligamen. Ligamen yang ada pada vertebrae, yakni ada ligamentum nuchae, ada ligamentum supraspinosus, ada ligamen ini adalah ligamen longitudinal anterior, kemudian ada ligamen longitudinal posterior, ada ligamen interspinosus, dan ada ligamentum flavum. Kemudian ada artikulasio atau persendian gitu. Jadi ada sendi angovertebra, kemudian ya di sini ya. Kemudian ada sendi zygapophysialis, kemudian ada artikulasio atlanto-occipitalis. Yang tadi kita bahas di os atlas itu kan ada bagian yang bersendi dengan os occipital ya, teman-teman. Nah, ini persendiannya itu namanya artikulasio atlanto-occipitalis. Ini adalah os atlasnya, kemudian ini adalah bagian dari occipitalis, os occipitalnya.
Kemudian kalau yang ini adalah os aksis, dia berseni dengan os atlas, membentuk articulatio atlanto-axialis yang lateralis. Setelah membahas persendian, kita ke plexus brachialis. Ini syaraf-syaraf di lengan ya teman-teman. Nah, jadi plexus brachialis itu mulai dari roots C5 sampai T1. Nah, plexus ini tuh akan ada pertemuan yang membentuk trunkus, teman-teman. Di sini ada 3 trunkus ya, yakni trunkus superior, trunkus media, dan trunkus inferior. Di mana masing-masing trunkus nanti dia punya percabangan yang namanya divisi. Nah, divisinya itu nanti ada divisi anterior dan posterior. Ini anterior, posterior, dan seterusnya. Nah, divisi-divisi itu akan menyatu. Jadi ini divisi-divisinya ini kan akan menyatu ya teman-teman ya. Nih, menyatu di sini. Nah, membentuk yang namanya fasciculus teman-teman. Ini adalah fasciculus ya. Dia divisi anterior dari trunkus superior dan media ini dan ini bagian divisi anterior dari trunkus superior dan divisi anterior dari trunkus media ini akan membentuk fasciculus lateralis. Kemudian yang ini divisi anterior dari trunkus inferior ini dia akan membentuk fasciculus medialis, dan semua divisi posterior dari semua trunkus, baik itu superior, baik itu media maupun inferior, dia akan membentuk fasciculus posterior. Nah, fasciculus ini nanti akan bercabang lagi teman-teman, menjadi syaraf-syaraf. Yaitu apa aja syarafnya? Ini dia. Jadi pada fasciculus medialis yang ini ya teman-teman, itu nanti ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrakii medialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Kemudian pada di sini fasciculus lateral nanti akan cabang-cabangnya itu adalah nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan nervus medianus. Sedangkan fasciculus posterior yang ini nanti cabang-cabangnya adalah nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Nah, selesai kita membahas plexus brachium. Nah, kita sekarang akan membahas regio femoralis. Regio kaki atas, teman-teman. Nah, pada regio femoralis ini hanya ada satu tulang, yakni os femur. Nah, apa aja sih yang ada di os femur? Pertama ini teman-teman, ada caput femoris. Di sini teman-teman nanti di ujungnya ada fovea capitis femoris. Kemudian di sini ada column femoris. Kemudian di sini ada fossa trochanterica. Kemudian di sini penonjolan ini yang besar namanya trochanter mayor, yang kecil namanya trochanter minor. Di antara trochanter nanti ada garis ya teman-teman, namanya linea intertrochanterica. Kemudian ini tadi kan semuanya adalah bagian epifisis proksimal teman-teman. Nah, di sini bagian diafisisnya ada corpus femoris atau badannya femoris. Kemudian di bagian epifisis distalnya nanti ada di sini ada epicondylus lateralis. Kemudian ada epicondylus. Mohon maaf, ini yang medialis, ini yang epicondylus lateralis. Kemudian di antaranya ada facies patellaris. Kemudian di sini ada tuberculum quadratum, kemudian ada fossa trochanterica yang tadi, kemudian ada ini linea pectinea, kemudian di sini ada apa ya teman-teman, kayak
penonjolan tapi kasar gitu. Jadi ada tuberositas, namanya tuberositas glutea. Kemudian di sini ada linea aspera. Nanti ada linea supracondylaris medial, linea supracondylaris lateral. Kemudian di sini ada facies poplitea. Kemudian yang tadi ada condylus medialis, condylus lateralis, dan di tengahnya nanti ada cekungan ya teman-teman, fossa intercondylaris. Nah, ini adalah struktur-struktur pada os femur. Kemudian kita akan bahas musculi, regiofemoris, dan inervasinya. Musculi itu otot, teman-teman. Nah, pertama kita akan bahas di sini itu pada regiofemur bagian anterior, teman-teman. Pertama ada musculus psoas. Musculus psoas itu diinervasi oleh plexus lumbalis. Sedangkan yang ini musculus iliacus itu akan diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian di bagian sini itu ada quadriceps femoris. Quadriceps berarti ada 4 ya. Pertama ada musculus factus lateralis, ada musculus rectus femoris, dan ada musculus factus medialis, dan ada musculus factus intermedius. Di mana semua ini itu diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian di sini ada musculus sartorius yang dia diinervasi oleh masih nervus femoralis. Kemudian di sini ada musculus tensor fasciae latae yang diinervasi oleh nervus gluteus sub. Kemudian di sini ini adalah dilihat dari medial ya teman-teman, regiofemoris medial. Itu ada pertama musculus pectineus. Musculus pectineus ini diinervasi oleh nervus femoralis. Kemudian di sini ada nervus obturator externus yang diinervasi oleh nervus obturatorius. Kemudian ada ini abductor brevis, brevistor yang pendek ya teman-teman. Kemudian ada abductor longus, ini kan lebih panjang. Kemudian ada musculus gracilis yang ini. Nah, ketiganya diinervasi oleh nervus obturatorius. Kemudian kalau musculus adductor magnus yang ini itu diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Kemudian ini yang bagian dilihat dari belakang yaitu posterior. Itu nanti ada hamstring muscle, teman-teman. Biasanya disebut hamstring muscle. Itu terdiri dari musculus biceps femoris, baik itu nanti yang caput longum atau yang caput brevis. Itu nanti diinervasi oleh nervus ischiadicus. Kemudian ini ada musculus semimembranosus dan musculus semitendinosus. Nah, sebenarnya semuanya ini sama-sama diinervasi oleh nervus ischiadicus, teman-teman. Nah, sudah mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.